Oke, baik, kita lanjut ke contoh soal penurunan tekanan uap. Di sini sudah Ibu buatkan sebanyak 100 gram sukrosa C12H22O11 dilarutkan dalam 500 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Diketahui air C12H1O16. Bila tekanan uap jenuh air pada suhu 25 derajat Celcius itu adalah 23,76 mm Hg, hitunglah A. Penurunan tekanan uap atau delta P. Yang B. Tekanan uap larutan atau tadi yang kita sebut dengan P. Gitu ya. Nah, coba biar lebih mudah kita buat dulu diketahuinya ya. Diketahui tadi bahwa massa sukrosa sama dengan 100 gram. Oke. Lalu diketahui masing-masing AR-nya berarti MR sukrosa, boleh nanti dihitung sendiri. Ini 342. Oke. Lalu tekanan uap jenuh air. Tekanan uap jenuh air berarti dari soal ini bisa kita ketahui bahwa zat terlarutnya adalah sukrosa dan pelarut murninya adalah air ya. Berarti kalau pelarut murni disingkat dengan P0-nya yang tadi ya. Yang tadi ingat lagi catatan tadi. P0-nya itu sama dengan 23,76 mm Hg. Oke. Kalau begitu yang kita buat langsung dijawab ya, karena yang ditanyanya udah ini. Dijawab A. Delta P. Tadi kan sudah kita buat ada 3 rumus ya kan? Kita buat 3 rumus. Delta P sama dengan P0 kurang P. Bisa nggak kita pakai ini? Belum bisa, karena apa? Karena P-nya pun nanti ditanya di nomor kedua yang B. Belum. Ada hubungannya dengan zat terlarut, berarti yang ini, yang XT. Berarti delta P sama dengan P0 dikali XT. P0 sudah ada, XT yang sekarang. Oke. Delta P kita uraikan dulu. P0 kali, apa rumus fraksi mol terlarut? NT per NT tambah NP. Ya kan? Nah, kita pakailah ini. Oh, ternyata tadi di sini ada ya. Bahwa volume air sama dengan 500. Massa air ya. Massa airnya 500 gram diketahui dalam soal. Oke. Nah, kita pakai ini. Pertama berarti cari dulu NT-nya. NT sama dengan rumus mol, gram per mr. Berarti gram terlarutnya si sukrosa 100 gram per mr-nya 342. Oke. Berarti dapat nanti di situ NT-nya berapa nih? 0,342 100 gram. Oke. Yang kedua cari NP-nya. NP sama dengan gram per mr juga. Berapa gramnya tadi? 500. Oke. 500 per mr air. Air kan 18 ya kan? 18. Nah, 500 bagi 18 bisa dapat berapa ini? 500 bagi 18 27,77 ya. 27,77. Oke. Sebentar ya.
0,29. Ini sorry ya, ini 0,29. Oke ya. Nah, kalau begitu langsunglah kita masukkan ke dalam rumusnya bahwa delta P sama dengan P0 kali P0-nya 23,76 kali NT-nya tadi 0,29 per 0,29 ditambah mana NP-nya 27,77. Oke, maka dapat delta P-nya jelek kali yang angkanya ya. Coba kita bikin dulu ya. Dua puluh 23,76 kali 0,29 per 28,06. Oke, biar nggak salah-salah nanti. 0,29 dibagi dengan 28,06. 23,76 dikali 0,01. Oke, berapa hasilnya? Dapatlah hasilnya sama dengan 0,24. 0,24 inilah berarti delta P-nya. Bisa? Bisa. Lanjut yang B. Nah, sekarang yang B-nya. B-nya tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan berarti P. Nampak nggak sih? Berarti P. Oke. P pakai rumus yang mana? Berarti yang ini. Berarti P yang mau kita cari, ya kan? Langsung aja kita pakai yang ini. Delta P-nya sudah ada, P0-nya sudah ada, kita tinggal mencari P. Delta P sama dengan P0 kurang P. 0,24 sama dengan mana tadi P-nya? P0-nya 23,76 kurang P. Oke? Ya kan? Tinggal masukkan aja nanti ke sini bahwa P sama dengan 23,76 dikurang 0,24. Berapa itu hasilnya? P sama dengan 23, ini 2,52. Itulah kira-kira contohnya. Sampai di sini paham? Paham? Oke. Coba kita ambil contoh yang lain ya. Sebentar dulu. Oke, ini dari buku kalian ya. Dari buku kalian. Oke. Ini ada soal dari buku kalian. Sebenarnya nggak susah. Katanya begini. Ini soal nomor 2. Nampaknya larutan sukrosa MR-nya 342 dalam air. Oke. Memiliki penurunan tekanan uap
memiliki penurunan tekanan uap jenuh sebesar 1/6 P0 mm Hg. P0 adalah tekanan uap jenuh air murni. Air murni diketahui MR-nya sama dengan 18. Ditanya, hitunglah. Ini dihubungkan dengan konsentrasi. Hitunglah molalitas larutan sukrosa tersebut. Gimana cara mengerjakannya? Oke. Diketahui, nih kita buat dulu diketahuinya, berenggak bingung. Delta P, penurunan tekanan uap. Delta P-nya sama dengan 1/6 dari tekanan pelarut murninya, P0. Sedangkan tekanan uap larutannya, ya kan? P0 adalah tekanan uap jenuh air murni. Oke, berarti P0-nya sama dengan P0 juga. Ini aja yang diketahui, kecuali MR-nya ya. MR-nya udah tahu lah kita itu. Tapi yang ditanya adalah molalitas. Apa hubungannya? Oke, apa hubungannya? Nah, untuk menjawabnya kita pakai rumus yang tadi, ya, bahwa delta P itu sama dengan P0 dikali XT. Kita pakai yang ini. Kenapa XT? Karena ada zat terlarut berupa sukrosa. Dan dari sini nanti kita dapatkan untuk mencari molalitas. Jadi kita itu harus jeli menggunakan rumus itu kemana. Makanya bergantung pada soalnya. Tinjau dulu soalnya, baru kita tahu pakai rumus yang mana. Ya. Oke, masukkan. Delta P-nya 1/6 P0. P0-nya P0 juga. Kali. Oke. XT, apa rumus ST? NT per NT tambah NP. Ya kan? Nah, ini sama. Boleh coret dong. Boleh coret. Tinggal 1/6. 1/6 sama dengan NT per NT ditambah NP. Nah, dari soal ini, dari yang sudah kita dapatkan ini 1/6 ini, maka akan kita peroleh bahwa NT-nya itu langsung bisa kita tentukan itu sama dengan 1 mol. Sedangkan NT tambah NP jumlahnya 6. Artinya nanti di situ NP-nya itu sama dengan 5 mol karena totalnya katanya 6. Itulah logika matematikanya. Itu ya. Oke, setelah sudah begini kan sudah bisa kita mencari yang namanya molalitas. Apa rumus molalitas semalam? Molalitas sama dengan, ya kan? Molalitas sama dengan mol atau N sama ya, mol per pelarut dalam kilogram. Kalau kita uraikan bisa menjadi gram terlarut per mr terlarut kali 1000 per kilogram pelarut ya. Tapi nanti ini bukan kilogram lagi, tapi dalam satuan gram. Oke? Jadi molalitasnya itu kebetulan ini sudah ada langsung satuan mol.
tak perlu lagi ubah ke sini, ya kan? Berarti ini sama dengan mol terlarutnya sama dengan 1 per pelarutnya 5 mol. Ini yang perlu kita cari karena dia masih dalam mol. Oke, berarti kita cari menggunakan apa? Mol sama dengan gram per mr pelarutnya. Molnya 5 sama dengan gramnya, itu yang mau kita cari, per mr nya 18, maka dapatlah gramnya sama dengan 90 gram. Tapi ini masih gram, di sini harus kilogram, ya kan? Itu sama dengan, atau ini sama dengan 0,09 kilogram. Masukkan ke sini 0,09 kilogram, maka dapatlah molalitasnya sama dengan berapa nih? 11,1 molalitas. Demikianlah mencarinya. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Biar kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya. Sorry ya, 0,9 kok pergi pula ke sana, baru dapat 11,1.